Selanjutnya itu susunan bagian dalam laporan arus kas. Sebelum belajar cara menyusun laporan arus kas, kita harus tahu terlebih dahulu 3 bagian penting dalam sebuah laporan arus kas. Setiap entitas yang menyiapkan laporan arus kas pasti memiliki item yang berbeda. Tapi, secara garis besar biasanya tergolong sebagai salah satu dari 3. Berikut 3 bagian penting dalam sebuah laporan arus kas. Yang pertama itu kas aktivitas operasi. Bagian pertama dalam sebuah laporan arus kas biasanya adalah laporan kas aktivitas operasi. Bagian yang satu ini berhubungan dengan kegiatan operasional yang terjadi dalam sebuah perusahaan, baik itu pendapatan atau pengeluaran. Bagian pendapatan biasanya akan menjadi pendapatan yang diterima seperti komisi, royalti yang diterima, fee yang diterima, dan sejenisnya. Sedangkan bagian pengeluaran biasanya pembayaran gaji, pembayaran listrik, pembayaran sewa, dan sejenisnya. Selanjutnya itu kas aktivitas investasi. Bagian selanjutnya adalah laporan kas aktivitas investasi. Perusahaan pasti sering melakukan investasi sebagai upaya untuk mengembangkan perusahaan. Laporan kas aktivitas investasi biasanya berkaitan dengan akuisisi atau pelepasan aktiva dalam jangka panjang. Akuisisi berkaitan dengan pengeluaran seperti membeli aset tetap, aset jangka panjang, dan juga aset tidak berwujud. Sedangkan pelepasan berkaitan dengan pendapatan seperti menjual saham, menjual tanah, menjual peralatan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kas aktivitas pendanaan. Bagian terakhir yaitu kas aktivitas pendanaan biasanya berkaitan dengan kegiatan pendanaan atau financing, seperti injeksi atau membayar modal. Bagian ini memiliki fungsi untuk mengetahui komposisi modal milik perusahaan. Apakah modal bertambah atau berkurang karena digunakan untuk mendanai. Kas aktivitas pendanaan berkaitan erat dengan modal dan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya seperti obligasi, melunasi kredit, membayar dividen, dan sejenisnya. Selanjutnya itu cara menyusun laporan arus kas. Catatan keuangan ini bisa dibuat berpatokan pada 2 sumber data, yakni neraca periode berjalan dan sebelumnya, serta laporan laba rugi pada periode ini. Untuk penyajiannya pun bisa dibuat dengan 2 cara, yaitu direct method atau langsung dan indirect method atau tidak langsung. Perbedaan kedua hanya terletak pada penyajian data yang berasal dari aktivitas operasi. Pada penyajian langsung, kegiatan operasional dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, termasuk diperinci ke dalam 2 jenis arus kas, arus masuk atau keluar. Sedangkan pada penyajian tidak langsung, arus kas pada aktivitas operasi ditentukan dengan mengoreksi laba bersih yang telah ada di laporan laba rugi. Jadi, indirect method lebih memusatkan diri pada data yang sudah ada di neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu ada persamaan dasar akuntansi Bengkel Nyonya Sari periode 31 Desember 2008, di mana berdasarkan persamaan dasar akuntansi tersebut, kita disuruh membuat laporan arus kas Nyonya Sari pada periode tersebut. Dalam persamaan dasar akuntansi tersebut, kita disuruh membuat laporan arus kas, di mana kita bisa lihat arus kas dari aktivitas operasi. Di situ ada pembayaran hutang, pendapatan, beban iklan, dan penerimaan piutang totalnya sebesar 250.000. Sedangkan arus kas dari aktivitas investasi yaitu ada pembelian peralatan sebesar 500.000. Dan arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana di situ ada setoran tambahan modal yang pada tanggal 7 dan pengambilan pribadi atau Prive Nyonya Sari tanggal 15 sebesar 100.000. Jadi total arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 1.400.000. Arus kas periode Desember Bengkel Nyonya Sari yaitu sebesar 1.500.000, di mana kita menjumlahkan total arus kas dari aktivitas operasi, total arus kas dari aktivitas investasi, dan total arus kas dari aktivitas pendanaan. Sedangkan arus kas awal Bengkel Nyonya Sari yaitu sebesar 10 juta.
Jadi didapatkan kenaikan arus kas bersih bengkel Nyonya Sari sebesar Rp11.150.000. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CLK adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan adalah membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Bukan hanya itu saja, melalui catatan ini perusahaan bisa menyajikan informasi tentang hutang, piutang, kelangsungan usaha, kewajiban kontingensi, dan informasi kontekstual lainnya. Selanjutnya itu tujuan membuat catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk bisnis seperti kapasitas produksi, cadangan kas, jam kerja, inventaris, mekanisme pengiriman, presentasi work in progress, dan lainnya. Informasi ini membantu dalam pemahaman bisnis yang lebih baik karena perubahan dalam pemanfaatan sumber daya membantu para stakeholders untuk mengambil keputusan keuangan. Catatan laporan keuangan juga harus mengisyaratkan tentang potensi penghasilan bisnis. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Dengan aset dan kewajiban ekonomi, manajemen dapat memutuskan tingkat ekspansi. Ketiga komponen laporan keuangan secara bersamaan harus memberikan informasi tentang kapasitas pendapatan entitas. Yang keempat yaitu melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Catatan atas laporan keuangan juga bertujuan untuk menjadi dasar untuk pengambilan keputusan oleh stakeholders perusahaan seperti pemilik perusahaan, pemerintah, direktur, karyawan, pelanggan, pemasok, penyedia keuangan, dan masyarakat luas. Karyawan perlu mengambil keputusan apakah akan tetap bekerja atau tidak. Pelanggan perlu mengambil keputusan apakah akan memberi lebih banyak pesanan atau tidak. Pemasok perlu memikirkan akan memasok atau tidak. Penyedia keuangan juga harus mengambil keputusan apakah layak untuk memberikan pinjaman kepada entitas atau tidak, dan seterusnya. Yang keempat yaitu melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Pemilik perusahaan tidak punya waktu untuk menghadiri operasi bisnis setiap harinya, sehingga pemilik perusahaan pun menunjuk manajemen untuk menantikan entitas tersebut. Keuangan yang kuat merupakan gambaran efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan untuk manajemen. Efektivitas berarti apakah tujuan tercapai atau tidak. Jadi, pemilik dapat berpikir apakah keputusan yang diambil oleh mereka dalam menunjuk manajemen sudah tepat atau perlu ada perubahan. Efisiensi berarti apakah target tercapai dalam waktu yang wajar. Pemilik dapat memikirkan keputusan mereka dengan mengamati rasio laba kotor dan rasio laba bersih beberapa tahun terakhir. Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman penggunaan akhir. Pengguna akhir berarti pemilik atau untuk siapa laporan keuangan disusun. Semua undang-undang, peraturan, standar akuntansi, kerangka akuntansi ada di catatan atas laporan keuangan untuk memastikan pemahaman penggunaan akhir. Laporan keuangan adalah ringkasan dari kegiatan operasional perusahaan selama periode tertentu dan oleh karena itu diperlukan untuk menyediakan berbagai penjelasan untuk membantu pemilik memahami laporan dengan baik. Yang terakhir yaitu tujuan lainnya. Tujuan lainnya dari catatan atas laporan keuangan yaitu membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul antara berbagai pihak. Unsur-unsur catatan laporan atas keuangan. Yang pertama, unsur umum atau penjelasan perusahaan. Pada unsur ini, Anda harus menjelaskan sejarah dan latar belakang berdirinya perusahaan tersebut. Selain itu, Anda juga harus menjelaskan tentang AD atau ART, visi misi, status badan hukum, penawaran saham, dan kebijakan lainnya.
Selanjutnya itu kebijakan akuntansi. Unsur selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi seperti asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, pengukuran laporan keuangan atau multi currency dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kebijakan standar akuntansi keuangan. Unsur ini terdiri dari kepatuhan laporan keuangan kepada aturan di standar akuntansi keuangan atau SAK. Peraturan yang ada dalam SAK sudah mencantumkan apa saja yang harus tertulis di laporan keuangan. Yang keempat yaitu informasi kebijakan fiskal atau keuangan. Unsur ini menyajikan informasi tentang ekonomi mikro, kebijakan ekonomi, pencapaian target APBD atau APBN, dan yang terakhir hambatan perusahaan untuk mencapai target. Yang kelima yaitu ikhtisar pencapaian kinerja. Ikhtisar berarti rangkuman atau ringkasan dari pencapaian kerja yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Yang terakhir yaitu pengguna laporan keuangan. Unsur ini berisi orang-orang yang bisa membaca dan menggunakan laporan keuangan. Contoh orang yang bisa menggunakan laporan keuangan yaitu pemerintah, investor, dan masyarakat. Cara membuat catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu perhatikan struktur. Struktur catatan laporan keuangan atau CLK yang pertama yaitu adalah gambaran umum perusahaan. Struktur ini berisi tentang beberapa informasi tentang pendirian perusahaan, nomor dan tanggal akta pendirian. Selain itu, bagian ini juga berisi informasi tentang penawaran umum efek perusahaan yang berisi tanggal efektif penawaran umum perdana, jenis dan jumlah efek yang ditawarkan, tempat pencatatan efek perusahaan dan kebijakan perusahaan. Ada juga informasi tentang informasi direksi, komisaris, karyawan, serta struktur perusahaan dan anak perusahaan dalam bagian ini. Yang kedua, penerapan pernyataan dan interpretasi SAK. Selanjutnya, Anda harus membuat penerapan pernyataan dan interpretasi SAK yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu. Yang ketiga, kebijakan akuntansi penting. Pada bagian catatan informasi ini harus tertulis dasar penyusunan kepatuhan terhadap SAK, aset tetap, piutang usaha, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu informasi tambahan dalam pos yang disajikan, yaitu catatan atas laporan keuangan juga berisi tentang informasi tambahan dalam pos yang sudah tersajikan. Oke, baik. Itu dulu materi dari saya mengenai laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.